Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan bimbingan klasikal. Jadi untuk kita memulai bimbingan klasikal, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa kita untuk memulai bimbingan klasikal? Ya, kepada Safa ya, kami persilahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Safa. Jadi ibu akan absensi anak-anak ibu. Kalau ibu panggil namanya, tunjuk tangannya ya, nak. Ya. Katrina, Olivia, Widya, Hadir, Bu. Hop, Nasiwa. Oke, hadir semua ya anak ibu ya. Sebelum kita lanjut ke bimbingan klasikal kita, ibu mau memperlihatkan sebuah video untuk anak-anak ibu. Diperhatikan ya anak-anak ya. Oke, terima kasih ya anak-anak ibu ya sudah memperhatikan. Nah, jadi kan adik-adik semua sudah melihat kan video yang sudah ibu tayangkan tadi? Sudah. Jadi ibu mau bertanya, video tadi itu menceritakan apa sih sebenarnya? Ayo, tunjuk tangan. Ya, kepada Devi. Kami yang tidur di kelas, Bu. Oke, anak-anak yang tidur di kelas. Kepada Vika? Sepertinya dia kelelahan, Ibu, makanya tidur. Oke, kelelahan tidur. Oke, Diva. Dia tidur di kelas, Bu, karena dia malamnya begadang, Bu. Tidur di kelas karena begadang. Jadi, selanjutnya ada lagi kepada Joy. Yang ganteng tadi tidur, Ibu. Oh, yang tadi itu siapa yang tidur? Yang ganteng tadi, Bu. Oh, yang ganteng itu tidur. Ya, Bu. Oke, itu semua adalah siswa-siswi yang sering tidur di dalam kelas. Jadi untuk itu, ibu mau bertanya, anak-anak ibu ada yang punya pengalaman mengantuk saat di dalam kelas? Banyak, Bu. Rata-rata semuanya ya. Ibu juga sering mengantuk kalau mau mengajar, nak. Oke? Jadi itu sebuah hal yang sangat wajar ya, anak ibu. Oke, Bu. Iya, jadi kita akan masuk ke dalam materinya. Ya. Nah, ibu mengambil hari ini untuk bimbingan klasikal kita yaitu adalah tidur cukup, belajar jadi lebih fokus. Oke? Sebelum itu, ibu mau ice breaking dulu. Ya. Ikuti ibu ya, anaknya. Ya, Bu. Ice breakingnya seperti ini. Tepuk fokus. Fokus. Apa, Joy? Ibu perlu menjelaskan ya, Joy. Ya, Bu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, pahami, fokus. Oke, sudah bisa anak ibu? Udah, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, pahami, fokus. Oke, luar biasa. Nah, jadi untuk masuk ke dalam ini, perlu kita ketahui bahwa tujuan kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini yaitu bertujuan untuk agar siswa memahami hubungan antara pola tidur dan konsentrasi belajar, kemudian agar siswa menyadari kebiasaan yang menyebabkan sering mengantuk di sekolah, dan agar siswa mampu membuat rencana sederhana untuk memperbaiki pola tidurnya, ya anak-anak ya. Oke, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu sekalian. Apa yang biasanya membuat kamu merasa sangat mengantuk di kelas meskipun baru saja mulai belajar? Ayo. Iya, kepada Najla. Menurut saya karena sering begadang, Bu. Iya, sering begadang kata Najla. Oke, kepada Joy. Tidak sarapan, Ibu, karena lapar, Ibu. Oke, karena tidak sarapan. Kepada Vika. Merasa bosan, Ibu, di Rasa bosan di kelas, padahal baru mulai belajar enak, udah langsung bosan. Iya, Nadra. Karena kelasnya dingin, Bu. Oh, kelasnya dingin, ber-AC. Iya, Diva. Pelajarannya tidak menarik, Bu. Oke, pelajarannya tidak menarik. Jadi, ibu tanya lagi kembali. Jika kamu diberi waktu untuk mengubah satu kebiasaan agar tidak mengantuk, apa yang kamu lakukan terlebih dahulu? Ayo, ya kepada Widya. Tidak begadang, Bu. Tidak begadang. Ada lagi, nak? Iya, Joy. Sarapan, Ibu. Oke, sarapan. Ada lagi? Iya, hal itu memang bisa menjadi
hal yang perlu kita ubah ya untuk tidak mengantuk. Jadi yang terakhir, menurut anak-anak ibu, bagaimana caranya supaya tetap bisa belajar dengan fokus tanpa mengorbankan waktu istirahat? Ayo, iya kepada Elijah. Membuat jadwal, Bu. Membuat jadwal apa ini? Jadwal tidur. Oh, jadwal tidur lebih cepat ya nak ya. Iya, ada lagi anak-anak ibu. Iya, Kak Hama. Oh, mengatur waktu dengan baik. Ada lagi ya anak-anak ibu? Oke, itulah memang hal-hal yang perlu kita lakukan supaya tidak mengorbankan waktu istirahat kita. Jadi, sebelum itu, kenapa kita itu sering ngantuk di sekolah? Coba dulu kalian jelaskan sama ibu. Ayo, berikan pendapatnya. Kenapa kita itu sering ngantuk di sekolah? Iya, kepada si Latifah. Pelajaran yang tidak disukai ada lagi? Iya, sama? Jam-jam siang, jam tidur. Jam siang, jadi jam istirahat tidur. Oke, Elijah. Gurunya ngajarin menonton. Oh, gurunya belajar menonton. Ada lagi anak-anak ibu? Oke, ternyata banyak ditemukan kenapa kita sering ngantuk di sekolah itu karena yang pertama tidur terlalu malam. Siapa sih ini yang sering begadang? Saya, Karena apa nak? Karena main HP, scroll TikTok, ataupun nugas karena terlalu larut. Ada yang nugas makanya begadang. Jarang bu. Iya bu. Percaya ibu itu. Memang kali itu adalah anak-anak yang sangat baik. Amin. Oke. Kemudian tidak punya jadwal tidur tetap. Dia nanti tidur jam 11, jam 2, jam 3, bahkan nggak tidur. Siapa sih nada anak ibu? Iya bu. Katrina bu. Iya, itu ya anak ya. Jadi kemudian pikiran penuh atau stres berlebihan, overthinking. Joy sering overthinking nak. Aku mau. Iya, nggak apa-apa nak. Berpikir itu boleh, tapi jangan terlalu overthinking ya nak ya. Kemudian makan minum tinggi gula atau kafein di malam hari, teh pucuk. Ayo, siapa yang sering-sering minum teh pucuk? Susu Golda. Nah, ternyata hal itu juga bisa ya nak bikin kita mengantuk di kelas ya. Wajib masuk. Hah? Wajib Oci bisa. Oh iya. Kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, ya. Itu hal-hal inilah yang bisa membuat kita nak sering ngantuk di sekolah, ya. Perlu kita ketahui itu. Oke, selanjutnya jadi dari dampak kurang tidur itu apa aja lah anak-anak ibu? Coba berikan dulu pendapat kalian. Gak fokus di kelas bu. Oke, nggak fokus. Selanjutnya Pusing kepalanya bu. pusing kepala. Opa, Udah marah bu. mudah marah. Ada lagi anak ibu? Sri, Bu. hah? Kena marah, iya. Malas beraktivitas. Malas beraktivitas. Mudah sakit. Ternyata itulah semua yang anak-anak ibu bilang di sini. Dampak kurang tidur itu membuat konsentrasi menurun. Jadi susah fokus saat pelajaran seperti yang anak bilang. Kemudian mudah emosi, marah, merasa lelah seharian. Kemudian prestasinya juga menurun karena susah memahami materi. Kemudian daya tahan tubuhnya melemah, gampang sakit. Kemudian muncul rasa malas dan tidak bersemangat. Itulah yang menjadi dampak dari kurang tidur ya anak-anak ya. Manfaat tidur yang cukup itu anak-anak ibu, bahwa manfaatnya itu akan membuat otak kita itu segar dan berpikir jernih. Kemudian daya ingat kita itu akan meningkat. Kemudian tubuh lebih fit dan berenergi. Kemudian mood kita akan menjadi lebih stabil dan akan menjadi produktivitas dan semangat kita akan lebih meningkat ya anak-anak ibu ya. Jadi apa sih itu tuh tidur yang cukup? Coba anak-anak ibu sekalian berikan pendapatnya terhadap yang ibu paparkan. Ya, kepada Joy. Tidur yang cukup itu bu. Tidur 7-9 jam ibu. Iya, benar. Ada lagi anak-anak ibu? Oke, benar ya Joy ya. Sama seperti yang sudah ibu paparkan. Tidur yang cukup itu anak-anak untuk anak remaja itu 7-9 jam per malam. Kemudian saat tidur itu otak dan tubuh kita itu akan melakukan pengumpulan energi. Jadi kalau kalian tidak tidur, kapan lo otak kita ini bisa relax? Pemulihannya itu akan lebih berenergi. Kemudian tidur berkualitas artinya kita bangun dengan tubuh yang segar, bukan masih lelah. Jadi nggak ada istilah ngantuk lagi di kelas. Kemudian, tidur cukup bukan tanda malas, tetapi tanda kita menghargai kesehatan diri. Jadi, kalau tidurnya sudah cukup, segarlah dirinya, sehatlah diri anak-anak ibu sekalian, ya. Nah, jadi ada tips tidur nyenyak untuk remaja, anak-anak ibu sekalian. Yang pertama, ayo dibaca yang pertama. Siapa yang membaca? Ya, kita.
Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Iya, tidur bangun di jam yang sama di setiap hari. Jangan bangun di jam 10. Bukan dibilang kita 10 terus di jam 10 yang sama. Tapi jam bangun itu jam berapa ya Mbak Usan anak? Jam 6. Jam 6, jam 5. Boleh ya Nana Ibu ya? Kemudian hindari HP atau laptop 30 menit sebelum tidur. Siapa di sini yang sering masih kayak gitu? Buka mata gak berdoa tapi langsung pegang HP. Ini ya Bu. Iya, nggak apa-apa, jujur aja nak. Ya, langsung. Nomor 3, siapa yang mau membaca? Ya, Jessica. Jangan minum kopi atau teh setelah jam 7 malam. Nah, jangan minum kopi atau teh setelah jam 7 malam. Harusnya minum apa, nah Ibu? Susu. Ya, boleh susu, boleh air putih. Ya, kemudian yang keempat. Siapa lagi yang baca? Diva? Rapikan kamar, matikan lampu, buat suasana nyaman. Iya, ini sesuai kepribadian masing-masing ya. Ada yang pengen gelap-gelap, ada yang pengen terang-terang. Dan terakhir, siapa yang membaca? Iya, Vika. Doa dan tarik nafas dalam sebelum tidur. Iya, jadi kita itu memang harus dulu ya nak ya berdoa sebelum tidur ya, supaya dijauhkan dari mara bahaya. Boleh katanya berdoa baru tarik nafas dalam-dalam supaya rileks dan tidurnya akan nyenyak ya anak ibu. Ya Bu. Oke, sebelum itu ibu mau menunjukkan penutup untuk motivasi kita. Jangan bangga bisa begadang, banggalah karena kita bisa mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, anak-anak ibu. Yang ketiga, kita sama-sama. Iya, luar biasa anak-anak ibu ini. Memang langsung nampaknya anak-anak ibu yang pintar-pintar semua ya. Jadi untuk itu ibu mau memberikan cuplikan video. Boleh ya diikuti ya di tempat duduknya ya nak ya. Oke. Oke, itulah dia anak-anak ibu. Bermanfaatnya anak-anak ibu, rasakan yang ibu tunjukkan tadi. Ibu memang pengen kayak gitu. Apa yang ibu tunjukkan itu bermanfaat untuk anak-anak ibu. Jadi, karena kita sudah selesai untuk memahami materi yang ibu sampaikan, ibu mau anak-anak ibu dibagi 3 kelompok dan akan mengisi LKPD. Nanti satu-satu orang perwakilan membacakan hasilnya ya nak ya. Ya, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ini untuk kelompok 3 ya nak. Oke. Oke, sudah 5 menit ibu kasih waktunya ya nak. Bolehlah satu-satu perwakilan dari kelompoknya. Oke, dari kelompok 1 ya Najwa. Jadi yang setelah berdiskusi dengan kelompok saya, yang pertama itu kami mengetahui bahwa untuk menambah nafsu makan itu bisa dimulai dari jam tidur, menghindari stres dan mencoba makanan yang bervariasi. Kemudian saat kami akan mulai lebih menghargai waktu makan dan berhenti menganggap makan hanya formalitas. Kemudian kami akan membuat benar-benar sehat seminggu sekali bersama keluarga atau makan lebih teratur. Oke ya. Berarti kelompok 1 ingin mengatur pola makannya untuk dapat mengubah tidurnya lebih nyenyak lagi anak-anak ibu. Oke, untuk kelompok 2.
baik dari kelompok kedua itu yang pertama berpikir menyadari bahwa makan yang teratur dan memilih makanan yang bergizi bisa membantu lebih fokus, juga belajar lebih fokus serta makan dengan porsi yang kecil atau sering menghindari stres agar nafsu makan itu lebih meningkat lagi. Nah, yang kedua itu merasakan senang karena sekarang paham bahwa kurang makan bukan hanya membuat lemas, tetapi juga bikin sulit berkonsentrasi di dalam kelas. Oke, terima kasih ya kepada Tari ya. Untuk kelompok 3 ya, kepada Bulan. Jadi Bu, kami mendapatkan cara yang baru untuk meningkatkan nafsu makan seperti olahraga ringan sebelum makan dan menghindari minuman manisan yang berlebihan. Selanjutnya, kami juga harus memotivasi Bu untuk memperbaiki kebiasaan makan kami karena ternyata itu sangat berpengaruh Bu terhadap daya ingat saat belajar. Kemudian, kami juga akan lebih disiplin lagi Bu dalam mengatur jam makan dan berhenti makan sambil main HP agar lebih menikmati makanan. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 3. Jadi Ibu simpulkan dari kelompok 1, 2, dan 3 ini memiliki upaya yang sangat besar ya untuk mengatur pola makannya, untuk bisa konsentrasi di kelas, sehingga ketika kita sudah konsentrasi kita tidak akan bisa ngantuk. Oke, luar biasa ya untuk anak-anak Ibu semuanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih anak-anak Ibu. Boleh KBD-nya dikumpulkan? Oke, terima kasih. Nah, terima kasih kepada anak ibu semuanya. Semoga dari bimbingan klasikal kita pada hari ini dapat menumbuhkan rasa semangat untuk anak-anak ibu dan lebih semangat lagi untuk menyambut bimbingan klasikal kita selanjutnya. Jadi pesan ibu untuk anak-anak ibu, jangan lagi begadang-begadang ya nak, kurangi minum-minuman manis dan supaya kita dapat konsentrasi di dalam kelas. Untuk pertemuan kita hari ini, siapa yang mau membawakan doa penutup? Ya, kepada Marhama. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Marhama. Jadi, terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat untuk kita semua.